udah mau mendekati 3 jam ini, Mang. Seperti hujan itu, Mang. Seperti hujan turun, duit ini. Saya kan duduk bersila gini, Mang. Tenggelam sampai seleher gini, Mang, duit itu. Reaksi teman-teman itu kaget semua. Wah, duit banyak. Mau dipegang. Cuma kan saya kan dikasih tahu sama ini, jangan dipegang sebelum hujan turun itu kan. Ibaratnya hujan ini itu. Kita itu cuma diam aja, duduk diam aja gini sambil zikir itu. Ya zikirannya itu. Katanya kalau duitnya dipegang ke tangan itu hilang semua katanya. Kata Pak Boim, ya ada sekitar 1,5 M. Apa cukup untuk dana kampanye, untuk nembak-nembak lumbung suara. Tiap malam itu seperti kembang api di atas rumah itu. Untuk tim ses ini yang diserang sama kubu lawan itu. Seperti bola api itu, tarung. Perang goib itu. Bahkan ada tim ses yang mati juga. Yang masuk rumah sakit banyak. Tim ses itu. Tim ses ini nggak kena efeknya? Enggak. Makan uang dari uang goib ini? Enggak, soalnya saya kan pekerja. Nggak kena ya? Nggak kena. Nggak ikut perjanjian. Menjadi seorang caleg pastilah membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Segala cara ditempuh untuk mendapatkan dana segar. Narasumber kali ini harus mengalami kejadian yang tak bisa ia lupakan ketika harus turut serta mengantarkan seorang caleg untuk melakukan ritual pesugihan Bang Goib. Bahkan ia turut menjadi saksi adanya perang goib antar para caleg. Simak kisah nyata ini yang dialami oleh Kang Kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Malam hari ini kita akan mendengarkan kembali kisah nyata yang terjadi di tahun 2019. Yang ini kisahnya unik sekali. Bertepatan dengan pemilu ya. Pemilu. Ini terjadi tahun 2019. Di sini kisahnya adalah tentang caleg yang kekurangan biaya untuk biaya kampanye. Dan akhirnya pergi ke Bang Goib. Dan narasumber kita ini adalah seorang tim ses pada masa itu tahun 2019 dan mengantarkan caleg tersebut ke tempat dukun istilahnya untuk mendapatkan uang kampanye. Jadi meminjam kepada Bang Goib seperti itu ya. Bagaimana kisahnya nanti kita ngobrol dulu dengan Kang Kaji. Apa kabar Kang Kaji? Alhamdulillah sehat, Bang. Kang Kaji sudah 2 kali berkisah di Malam Mencekam ya. Kisah pertamanya di atas. Silakan nonton dulu, kisahnya juga menarik dan yang ini lebih menarik lagi. Jadi jangan skip videonya sampai akhir ya. Oh ya Kang Kaji, dulu jadi tim ses, sekarang apa aktivitas sehari-harinya? Saya budayawan, Pak. Budayawan? Iya, sekaligus sejarawan. Di mana ya? Di kota mana? Di Cirebon. Di kota Cirebon. Iya. Luar biasa ya. Kita dengarkan bersama kisah dari Kang Kaji. Jangan skip videonya, ini benar-benar menarik ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Kang Kaji. Jadi gini, Mang. Di tahun 2019 itu memang kalau lihat tahun kayaknya tahun sakral itu, Mang. Ya. Satu lagi dilanda Covid. Tahu sendiri kalau pandemi itu kan nggak boleh ada kerumunan. Tiba-tiba ada seorang caleg mendatangi tempat saya. Sebut aja namanya itu Bang Boim. Caleg itu, Mang. Di situ ada keluarga saya, ada orang tua saya, ada paman saya di situ itu, Mang. Masalah minta dukungan, minta suara. Harus ditargetkan sekian gitu kan, Mang. Paman saya ini nyeleneh orangnya. Sebut aja nama paman saya ini Mang Rumad. Mang Rumad ini, Pak, emang punya modal berapa? Dulu kan Bapak udah nyalonin caleg tapi nggak jadi. Sekarang nyalonin lagi. Emang masih ada Pak modalnya? Kata Pak Boim, ya ada sekitar 1,5 M.
Apa cukup untuk dana kampanye, untuk nembak-nembak lumbung suara. Taruhlah satu orang dibikin 50.000. Kalau 6 kecamatan mau habis berapa kan gitu. Gimana ya solusinya untuk mendapatkan banyak uang. Nah, paman saya ini, Mang Roid ini ngomong, ada solusinya. Saya punya orang pinter katanya. Akhirnya Bang Boim ini berpikir sambil ngobrol, sambil ngopi nih. Akhirnya besok paginya itu, pagi-pagi datang. Ini, saya kasih kopi, kasih jabur lah. Saya nerusin aktivitas saya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, saya dipanggil. Sini. Ya Mang, saya bilang ada apa? Ini kamu belanja untuk sarana. Saya dikasih uang 500.000 ini Mang. Untuk beli sarana, dari mulai beli kembang, beli dupa, beli kemenyan, beli sesajen ini itu kan saya belanjain. Datang siang hari ini Mang, dia bilang, kata spiritual yang tadi, yaudah langsung anterin aja ke rumah saya sama Bang Ramid ini. Datanglah saya ke rumah spiritual ini, jauh sekitar 1 jam lah dari rumah saya itu. Perjalanan naik motor itu 1 jam. Nyampe situ sekitar jam 8 malam. Habis kayak gitu ngobrol-ngobrol. Ini mau ritualnya jam berapa? Terserah, tinggal pilih jamnya. Jam 9, jam 11, apa jam 1. Cuma yang namanya orang ngobrol kan nggak mungkin cuma sebentar itu Mang. Itu orang pinternya di daerah mana? Itu orang pinternya di daerah itu Mang. Ya dekat ya. Dekat. Dari rumah saya kan dekat. Akhirnya jam 11 Mang mintanya. Berarti keluarnya jam 1 ini Mang. Jam 11 ini. Keluarnya 3 jam sih ritualnya. Masuklah saya 8 orang ini Mang ke ruangan. Lampu dimatiin semua, nggak boleh ada cahaya masuk ini Mang. Akhirnya bapak itu di depan kan Mang. Bang Boim ini, caleg ini. Saya pengikutnya di belakang. Di belakang ini Mang, nggak ikut ke depan. Saya di pintu. Semuanya masuk ke dalam? Masuk semua. Kan ikut baca mantra Mang. Ikut sama bantu baca mantranya. Namanya kita tim sukses kan. Kita ikut biar jadi. Perjalanan ritual itu udah 1 jam lebih nih Mang. 1 jam lebih akhirnya terus. Kok belum ada yang datang gitu. Seperti apa orang tertutup kayak gini Mang. Tertutup di dalam ruangan. Logika kan kita berbicara logika ini Mang. Nanti siapa yang datang kan gitu. Campur takut, campur gemetar ini Mang. Padahal sih saya itu cuma bukan sendirilah. Saya ini kan orang banyak gitu Mang kan. Nah, akhirnya udah mau mendekati 3 jam ini Mang. Seperti hujan itu Mang. Seperti hujan turun. Duit ini. Saya kan duduk bersila gini Mang. Tenggelam sampai seleher gini Mang. Duit itu. Tapi nggak boleh dipegang ini Mang. Reaksi teman-teman itu kaget semua. Wah duit banyak. Mau dipegang. Cuma kan saya kan dikasih tahu sama ini. Jangan dipegang sebelum hujan turun itu kan. Ibaratnya hujan ini itu. Jangan dipegang. Jangan ada yang berani megang. Sebelum ada peti turun katanya. Jadi kita itu cuma diam aja. Duduk diam aja gini. Sambil zikir itu. Ya zikirannya itu. 3 jam itu Mah. Selama 3 jam itu nggak boleh, walaupun duit ada juga nggak boleh dipegang sama tangan. Katanya kalau duitnya dipegang ke tangan itu hilang semua katanya. Pecahan berapa itu? Itu paling kecil 20.000 Mah. Campur ya? Campur. Paling kecil 20.000. Hujan turun itu peti langsung turun Mang. Petinya itu. Habis hujan itu Mang, langsung turun. Peti itu. Baru jin gaibnya datang Mang.
untuk orang-orang yang tertentu aja katanya Mang, yang bisa ngelihat itu. Jadi satu ruangan ukuran berapa itu? Ukuran 3x3 lah. Penuh dengan uang itu? Penuh dengan uang. Tenggelam saya seleher gini Mang. Berarti lebih dari 1 meter tenggelamnya? Lebih. Penuh duit itu. Satu ruangan itu penuh. Bahkan di bawah pintu itu sama keluar Mang. Pada keluar. Ya pokoknya kalau jumlah itu saya nggak kurang paham Mang. Nggak tahu triliun, nggak tahu miliar. Orang segini, orang duduk aja segini ketimbun. Sampai ke leher itu. Nilai nominalnya kurang paham saya juga kan gitu Mang. Yang anehnya lagi itu kan, saya yang bikin anehnya itu kok giliran ada perjanjian gitu Mang. Duit itu bisa masuk ke dalam peti sendiri itu Mang. Segitu banyaknya itu Mang. Masuk sampai rapi itu Mang. Ngesap gitu kan. Rapi, serapi-rapinya itu duit itu. Pintu petinya itu nutup sendiri Mang. Ada kuncinya. Nah, kunci itu dari jin goib itu Mang. Dikasihkan lah ke Bang Boim ini, ke caleg ini. Ini kuncinya. Nah, ini gimana? Kamu harus mengembalikan selama 15 tahun katanya Mang. Jarak antara pelaku dengan kita jauh? Dekat. Paling ruangan kecil seberapa sih? 1 meter paling. Habis kayak gitu, Mbak Dukun masuk. Spiritual itu. Gimana? Ya ACC disempurnakan dulu. Nggak langsung dibawa ini. Nunggu habis subuh katanya. Kalau habis subuh silakan boleh dibawa keluar. Tapi duit itu belum bisa dibawa keluar dulu. Kitanya aja yang keluar. Jadi yang di dalam ruangan gelap tadi antara Bang Boim sama spiritual. Yang di dalam itu cuma berdua. Nggak tahu ngobrolin apa, saya kurang paham. Masalahnya kita nggak boleh ada di dalam sih, suruh keluar semua itu. Kamu tunggu di luar semua, nggak ada yang di dalam. Tinggal Bang Boim aja, tanya nunggu. Jadi saya nunggu sampai selepas subuh nggak tidur. Itu. Setelah subuh keluar, dipanggil saya itu sama Bang Boim itu. Tim ses masuk semua. Ini tolong bawa keluar, bawa. Satu peti itu berat. Masuk ke dalam mobil. Diangkut lah. Saya masukin ke bak mobil itu kan. Mobil TSS itu. Habis itu dibawa pulang. Gitu. Nyampe di rumah kan. Banyak orang-orangnya itu. Diangkut sama orang-orang. Dibawa masuk ke kamar. Dibawa ke kamar Bang Boim. Kamar pribadi. Tapi katanya nggak boleh dibuka dulu selama 7 hari. Kalau lebih dari 7 hari, entah setengah bulan, entah sebulan baru bisa dipakai katanya gitu Mang. Duit itu. Akhirnya nggak dipakai-pakai. Selesai sebulan lebih baru bisa dipakai. Ada nomor serinya. Proses kebukanya kan ada mantranya dari Mbak Dukun itu. Ada mantranya itu. Cuma Bang Boim yang bisa. Soalnya kunci gemboknya itu kan Bang Boim yang megang. Jadi setelah dibuka itu Mang sama Bang Boim itu kan dipanggilin lah tim ses itu. Masuk ke ruangan Bang Boim itu kan dimasukin. Ada yang pakai kardus Indomie, Mang. Ada yang pakai kresek, ada yang pakai tas. Masukin. Silakan bagi untuk mencapai lumbung suara sekian. Saya dalam satu desa atau dalam satu kecamatan itu. Sama korwil-korwilnya itu dibagi. Untuk bagi satu desa ini. Kebagian bawa uang, saya pakai tas kan. 180 juta ini Mang. Pakai tas saya. Saya bagi. Target 25.000 satu kepala ini. 25. Itu banyak Mang duitnya itu. Yang keluar untuk biaya kampanye, bikin baleho, untuk promosi. Kira-kira berapa miliar itu? Di situ aja udah habis berapa itu? Udah nggak kehitung? Udah nggak kehitung. Di situ aja udah nggak kehitung Mang. Namanya mungkin duit banyak Mang ya. Duit banyak kan apa aja yang terjadi yang penting saya jadi.
duit bisa dicari kan gitu. Artinya semua tim sesnya juga kebagian ya? Kebagian. Dikasih uangnya Dikasih. tuh luar biasa. Iya, ini jatah buat lumbung Pribadinya suara. maksudnya. Ini untuk pribadi. Dikasih berapa waktu itu? Dikasih 1 juta lebihan lah per kepala itu tim ses itu. Untuk bagi duit ini Mang. Kalau untuk pasang baleho satu Lain orang lagi. lain lagi 200.000 untuk pasang baleho. Pokoknya hambur ya? Hambur duit itu, hambur. Kan 3 bulan 4 bulan sebelum hari H itu udah bagi Mang. Udah bagi duit. Dari mulai pemupukan ya, kalau di kita kan namanya pemupukan. Per wilayah itu rokok, gula, kopi, cabur. Rokok, gula, kopi, cabur itu. Jadi dipupuk selama 3 bulan. Untuk Jadi di memupuk situ orang itu. tim ses subur ya? Subur. Warga-warga juga subur. Warga-warga subur. Yang penting tolong suara masukin ke saya. Suaranya ini. Jadi dipupuk selama 3 bulan ini. Ya namanya penolakan sih ada. Bahkan ada yang nolak itu. Saya nggak mau, saya udah punya calon sendiri. Ya udah nggak dikasih, nggak maksa kan. Yang nolak itu. Tapi yang namanya orang dikasih makanan, dikasih kopi, siapa sih yang nggak mau? Kasih rokok. Itu per 3 hari, berarti hitung aja Mang. Per 3 hari kalau per posko. Per RT itu kan. Per RT di sekitaran duit 500. Ya, dibikin harga rokok 20.000 misalkan atau 25.000 per 3 hari. Pemupukan itu udah berapa duit yang keluar? Kali berapa orang gitu ya? Iya, kali berapa orang? Berapa RT itu? Satu desa aja. Sedangkan merangkul 6 kecamatan. Otomatis udah ratusan juta ini keluarnya. Ratusan juta, nggak mungkin lah. Kalau modal dari dia sendiri yang 1,5 M, nggak mungkin Mang. Sejadi itu. Apalagi untuk serangan pajar, satu orang 200.000. Ada lagi? Ada lagi. Di hari hanya itu. Ada Pemupukan, pemupukan, ada serangan serangan fajar. fajar. Belum yang lain-lain ya? Yang belum lain-lain. minta sumbangan segala macam. Sumbangan apa? Itu Nggak kasih terhitung semua? itu. Dikasih semua? Dikasih semua. Nggak ada yang kelewat. Ada dari ini, dari itu, sumbangan ini, dari proposal ini dikasih semua. Dan di masa itu Mang, pada waktu kampanye, itu yang lebih mengerikan itu bukan beradu jotos Mang. Antara fisik sama fisik bukan. Serangan goibnya ini Mang. Tiap malam itu seperti kembang api di atas rumah itu. Untuk tim ses ini yang diserang sama kubu lawan itu. Seperti bola api itu, tarung. Duar. Perang goib itu. Bahkan ada tim ses yang mati juga. Yang masuk rumah sakit banyak. Tim ses itu. Ada salah satu teman saya ini Mang. Proses sakitnya ini kan. Keserang paru-paru, keserang jantung, keserang lambung. Pokoknya yang diserang itu daleman semua Mang. Tapi anehnya, yang bikin aneh itu. Setelah matinya itu Mang, kayak ada cekikan. Di leher sama di jantung ini. Kosong leher sama jantung itu Mang. Itu rata-rata petugas apa yang meninggal tuh? Ada. Bahkan teman saya sendiri nih Mang. Ikut jadi korban. Jadi ramai di berita juga meninggal karena kecapean. Ceritanya seperti itu, tapi kenyataan mungkin berbeda ya? Berbeda Mang. Itu karena goib, serangan goib. Itu serangan goib. Goibnya ini yang nggak kelihatan oleh kasat mata kita ini kan. Itu kalau goib itu wujudnya sih saya juga nggak tahu. Tapi yang diserang itu langsung jantung. Yang diremas itu, yang ditarik itu. Ini pilkada atau legislatif? Legislatif. Legislatif ya? Iya. Jadi pesaingnya juga ada di situ? Pesaing ada di situ. Di mana-mana pesaing itu. Jadi serangan itu macam-macam loh goib itu. Entah dari mana ini.
namanya orang mencalonkan pilkada legislatif ya Mang, atau caleg ini kan pengen pengasih, pengen menyerang lawan. Apapun yang terjadi, yang penting saya ini sukses walaupun orang lain yang jadi korban kan gitu. Untuk menggapai kesuksesan saya ini. Jadi ngeri ya? Ngeri. Nggak seindah yang kita bayangkan gitu Enggak. ya. Ternyata di balik itu banyak kejadian yang aneh ya. Aneh. Kalau di tim saya itu lebih dari 90 orang. Sakit semua. Sakit. Yang mati banyak. Berapa yang meninggal? Yang meninggal sekitar 12 orang. Tapi ngomongnya capek semua. Capek. Di daerah mana itu? Ya sekitar. Masih di daerah. Itulah makanya. Sampai masuk berita kan masuk itu ya? Berita. Bahkan itu ke berita dunia pun kayak gitu. Ke berita dunia pun heboh Indonesia itu Bang. Bahwa lantaran pileg banyak korban yang meninggal dunia itu. Saya juga aneh, kok banyak tim sukses yang mati karena kecapean, kelelahan. Aslinya kan bukan itu sih alibi aja. Itu bukan karena tumbal dari si Pak Boim tadi. Ya kurang paham juga saya. Ya mungkin bisa jadi, Mas. Tapi nggak tahu pastinya. Nggak tahu pastinya. Takutnya kan timbul fitnah. Yang jelas meninggalnya itu nggak normal gitu. Iya, meninggalnya nggak normal yang jelasnya itu. Dan Pak Boim sendiri pakai tenaga ahli spiritual untuk menyerang lawannya nggak? Pakai, Mak. Pakai juga. Itu Pak Boim itu spiritualnya banyak, Mak. Banyak. Bahkan dari para kiai ada. Dari para perdukunan ada. Selain menyerang juga untuk jaga-jaga ya? Jaga-jaga. Namanya ngabisin uang besar ya. Nggak mungkin kan kalau kita polos-polosan kayak kita gini. Nggak mungkin logikanya. Pasti kan ada pendamping-pendampingnya ini. Pagar goib apa itu pasti ada. Praktisi yang dari ini, dari Pak Boim ini, yang dari ini mah. Sampai kewalahan, tarik mundur sampai pasukannya. Itu yang tarung antara jin ke jin. Bahkan seperti itu mah, seperti apa ya, meteor bentuknya itu yang nyerang, seperti meteor namanya, yang serangannya itu. Tapi banyak kayak kembang api itu, kayak tembakan kembang api. Tapi bentuknya kayak meteor. Itu berlangsung berapa lama tuh biasanya? Itu seminggu sebelum hari penoblosan sampai malam penoblosan. Terus-terusan tuh ya? Terus-terusan serangan goib itu. Itu saya tanya ke Kiai Pak Boim yang dari, saya tanya langsung, ngeri di sini katanya. Saya baru nanganin caleg kayak gini, serangannya ampun katanya. Baru Mas saya juga kerja kayak gini itu. Jadi tim ses itu mulai sibuk itu dari mulai H-10. Dari spiritual mulai sibuk. Dari tim ses mulai sibuk. Bahkan dari kubu-kubu lawan ini mulai sibuk semua ini. Entah adu fisik. Banyak yang adu fisik itu mah. Adu fisik dari kubu lawan ini. Berantem bahkan sampai ada yang main santet, yang paranormal sama paranormal tarungnya ini. Nah sampai malam hari H ini mah, yang ngeri itu malam hari H. Dibuatnya banyak yang nggak bisa kerja. Dalam arti nggak bisa kerja itu, saya yang biasa kerja aktivitas ini kan sakit, dibuatnya. Bawahnya malas, nggak mau gerak. Tidur terus, semua tim ini. Bahkan suruh datang ke rumah caleg aja nggak ada yang datang.
sampai menjelang hari H kan. Pas pagi, wah lebih ngerinya lagi nih di TPS ini. Serangan-serangannya itu. Jadi pas di hari H kan Mang, di malam hari H ini di rumah Pak Boim ini Mang penuh dengan belalang, penuh dengan lembing yang hitam warnanya itu, penuh. Cuma di sekitaran situ aja, di luaran sekitaran itu nggak ada Mang. Penuh lembing-lembing ini, lembing hitam itu Mang, penuh. Lembing itu hama ya? Hama, yang hitam, yang baunya nggak enak itu, yang kecil-kecil itu. Seperti walang sangit. Walang sangit baunya itu. seperti itu. Pas di toblosan di bilik suara, noblos itu Mang. Aturan noblosnya Pak Boim, noblosnya orang lain. Kalau nggak noblos ke orang lain, belangko. Lubangnya 2. Banyak kejadian-kejadian aneh kayak gitu itu Mang. Bahkan di kita aja yang tadinya mutlak ini, lumbung kita itu, bilik kita itu mutlak Pak Boim, itu cuma 75%. Itu ada yang nemuin makhluk halus di dalam bilik suara itu. Orangnya gede, tinggi, besar katanya, kayak gondorua kayak gitu, berbulu. Entah binatang apa itu. Semua bilik suara. Entah siapa yang nanam, entah siapa yang suruhan siapa gitu, saya kurang paham. Tapi yang jelas ada setiap bilik suara itu. Makanya para pihak tim ses masing-masing ini menyarankan ke calon penoblosnya ini, tolong baca Al-Fatihah dulu, ambil wudhu, baca bismillah, baru noblos. Pas waktu itu terpilih Pak Boim ini kan, menang di daerah saya ini. Setelah kemenangan Pak Boim ini, banyak korban beruntun dari keluarga tim ses Pak Boim ini. Banyak yang meninggal, banyak yang sakit, entah anaknya, entah istrinya, entah keluarganya. Banyak keganjalan ini, bertubi-tubi selama 2 tahun kan. Tapi itu ada alasannya mungkin kan, karena COVID. Jadi sakit biasa, pilek, batuk aja, asal masuk ke rumah sakit dibilangnya COVID. Alibinya pas, sesuai lagi musim COVID corona, banyak yang sakit dibilang COVID. Itu ada hubungannya nggak kira-kira dengan terpilihnya Pak Boim? Ya mungkin ada. Mungkin karena tumbalnya itu. Karena tumbalnya. Banyak sekali yang diminta ya. Banyak tumbalnya. Banyak. Setiap caleg ada semua. Itu nggak mayoritas ya, tapi yang jelas ada. Walaupun nggak mayoritas gitu kan. Yang mungkin jelas banyak ada. Tapi kita nggak tahu ya. Nggak tahu, mungkin banyak tapi kita nggak tahu kan. Banyak. Justru ini yang kejadiannya terjadi di daerahnya. Di daerah saya. Nah, kembali ke uang gaib ini. Nah, mungkin uang gaib ini nggak habis ini sampai jadi itu. Ada sisa. Tapi jaraknya kan 15 tahun. Berarti masih jauh jangkauannya. Ini baru 5 tahun ya, 4 tahun jalan sekarang kan. Nanti tahun depan ya. Iya, tahun depan kan baru 5 tahun. Berarti kan masih ada sesi kontrak 10 tahun lagi. Iya. Kalau 10 tahun nggak bisa mengembalikan duit, otomatis Pak Boim sendiri. Jadi kita bisa tahu nanti setelah 10 tahun ke depan ya? Iya, kita bisa tahu setelah 10 tahun ke depan Mang. Baru kita bisa tahu apa yang terjadi nanti. Gimana prosesnya, endingnya gimana, nanti tunggu 10 tahun ke depan. Tim ses ini nggak kena efeknya? Enggak. Makan uang dari uang goib ini? Enggak, soalnya saya kan pekerja. Nggak kena ya? Nggak kena, nggak ikut perjanjian. Mungkin yang meninggal ini dari serangan lawan ya? Mungkin bisa jadi serangan lawan pengaruh apa uang goib ini dari Pak Boim.
Bisa antara dua itu. Antara dua ini. Antara dari Pak Boim apa sih dari serangan lawan. Nah, hal ini bocor nggak di warga-warga? Masalah pergoiban ini? Iya. Enggak. Nggak ada yang tahu. Orang itu taunya kena sakit. Jadi nggak curiga warga ya? Nggak curiga. Namanya orang kampung itu nggak mikir yang aneh-aneh. Yang jelas orang itu sakitnya apa? Jantung. Oh berarti kena sakit jantung. Pak Boim sekarang di mana? Duduk di mana? Iya. Nggak tahu periode ini mau mencalonin lagi enggak. Belum ada tembusan. Sama sekali belum ada kabar. Belum ada kabar. Apa sih satu periode aja. Terus mau ngumpulin duit untuk mengembalikan duit gaib itu. Apa sih lagi pusing gimana caranya untuk mengembalikan duit gaib itu. Jumlahnya harus pas ya. Harus pas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi menurut Kang Kaji, kejadian ini mungkin nggak hampir seluruh caleg-caleg atau ya dewan-dewan itu seperti ini prosesnya? Mungkin juga. Memakai hal goib ini? Hal goib mungkin. Tapi nggak semua mungkin ya? Nggak semua. Tapi yang jelas ada. Yang jelas itu. Hampir 80% memakai goib itu. Kalau untuk memakai bank goib ini juga banyak? Banyak. Artinya banyak yang ke dukun yang tadi? Iya banyak. Banyak caleg-caleg yang ke situ? Banyak caleg-caleg, banyak calonku yang datang ke situ. Gimana menurut Kang Kaji kalau mereka nggak pakai tenaga spiritual atau nggak pakai uang goib, kemungkinan menangnya seperti apa? Kalau kita membahas spiritual dulu ini Pak. Kalau nggak pakai spiritual itu mustahil untuk menang. Sudah bisa dipastikan? Udah pasti dipastikan. Bahkan yang pakai spiritual aja yang kalah banyak. Tergantung kekuatan si dukun-dukunnya ya? Si dukun-dukunnya ini kekuatannya. Kalau ini sih uang goib ini kan untuk dana, pendanaan. Kalau kita tambahan ya? Iya tambahan. Kalau kita nggak punya dana, ingin mencalonkan, nggak ada modal. Itu juga kalah? Iya kalah. Otomatis larinya kan ke situ. Jadi walaupun kita kalah juga ini, saya kan punya tabungan, ada duit masih banyak walaupun kita kalah. Jadi kita bisa beli tanah, entah beli sawah, entah beli mobil, entah bikin rumah, kan kita bisa. Nilai duit dari bank goib itu kan bukan sedikit, nominalnya banyak. Walaupun kita kalah juga kita masih bisa memfasilitasi keluarga. Banyak yang tahu kan atau nggak tahu. Jadi seperti pemilihan kuwu itu gajinya dari sawah ya? Iya, bengkok. Dari sawah apa? Bengkok itu, bengkok ya. Nah itu apa semuanya dari situ dapat penghasilan besarnya atau dari bisnis-bisnis yang lain? Ya sebagian besar ini sih, kan dari Bangkok. Itu gede ya? Gede. Bisa tahu berapa, kisaran berapa kalau? Kalau kuwu itu sekitar minimal 7 hektar sampai 10 hektar. Kalau kita jual lanja, namanya jual lanja, jual tahunan itu. Yang 1 hektar dibikin 10 juta aja. Kalau kali 7 udah berapa? Per tahun? 10 juta, 70 juta. 70 juta masuk income sendiri kan itu hasil buat sendiri walaupun kita nggak dibajak sendiri, nggak digarap sawahnya, dijual ke orang itu. Jual tahunan namanya. Bukan gade ya, jual tahunan. Ya misalkan Mang saya kuwu. Ci, sawahnya sini 1 hektar. Dikelola sama saya. Berapa? 10 juta Mang ya udah Mang bayar ke saya 10 juta ini 1 hektar itu kalau selama 1 tahun. Nanti kalau udah 1 tahun kan Mang ngomong lagi ke saya, Ci tahun depan saya garap lagi ke saya lagi, bayar lagi 10 juta lagi. Ya? Disewakan. Jadi hak guna pakai gitu. Iya guna pakai. Itu untuk kuwu. Tapi kalau untuk legislatif mungkin banyak ya bisnis banyak lainnya. Bisnisnya ada proyek ya, luar biasa lah luar itu. biasa semua lah. Tahu ya orangnya. Iya. Nah Sobat Malam Mencekam, jadi mungkin kita terkaget-kaget ya dengan adanya dunia goib sampai dengan meminjam uang ke bank goib untuk meluluskan apa, melancarkan, melicinkan ya, iya. supaya terpilih. Karena kalau memakai uang yang ada mungkin nggak bisa kepilih. Nggak bisa kepilih, cuma butuh biayanya miliar bahkan triliunan. Nah ini terjadi di kita di Indonesia ya. Indonesia. Mudah-mudahan tidak semua
ada oknum-oknum saja mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi menurut Kang Kaji hampir semua ya. Hampir semua. Nanti tahun depan, tahun 2024 bulan April ya, kita akan coblos. Kira-kira ada nggak tips supaya kita benar-benar bersih kalau memilih menyoblos? Tipsnya apa nih? Tipsnya kita ambil wudhu sebelum menyoblos, baca Al-Fatihah 3 kali, baca Anas 3 kali, baca La ilaha anta subhanaka ini kuntum minal dzalimin 3 kali. Itu aja. Supaya tidak terpengaruh Supaya ya. tidak terpengaruh sama hal-hal yang gaib. Insya Allah lancar ya, Insya Allah pilihannya lancar, tepat gitu. pilihan yang tepat. Nah, Sobat Malam Mencekam, itu tips dari Kang Kaji. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya agar pilihan kita tepat. Yang mana yang kita pilih. Jadi jangan sembarangan ya, main coblos aja. Coblos aja. Baik, terima kasih Kang Kaji. Ini kisah nyata yang paling menarik yang ada di Malam Mencekam, dan memang masanya juga kita akan melaksanakan Pilpres. Ya. Mudah-mudahan pilihan sobat semua tepat ya. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Terima kasih Kang Kaji. Terima kasih kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.